wal wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penghormatan kami kepada Dewan Hakim dan kepada pendai-pendai dan umumnya kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masyarakat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dewan juri yang kami muliakan. Setiap kita yang beriman pasti meyakini betul bahwa surga itu benar adanya. Allah Maha Bijaksana menciptakan surga dan juga mengajarkan kita cara-cara menuju surga. Namun ketahuilah oleh saudaraku, ada satu jalan yang termudah namun sering dilupakan manusia. Maka oleh karena demikian, pada malam yang mulia ini kami akan membawakan satu pidato yang berjudul surga yang tak diurungkan. Masyarakat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di balik kesuksesan hidup manusia pasti terdapat satu wanita yang tak pernah mendapatkan dia. Begitulah kita, layaknya sebatang pensil yang akan menggerakkan batu lain seolah tak berdaya dalam manusia. Lalu pantaskah sang pensil menyembuhkan diri dan lupa akan jemari setelah hasil melahirkan saja? Sungguh kejam, wahai saudaraku, namun tak dapat kita tutup. Banyak peristiwa yang menyakiti hati melukai jiwa. Faktanya, di negeri ibu pertiwi banyak anak-anak yang jaga hati kerana jiwa budaya berganti-ganti. Mungkin karena harta, bisa jadi karena istri. Saat ini di negeri kita sangat banyak spesies luka akan manusia. Banyak kadang yang luka pelik, tak sedikit anak yang luka akan orang tua. Mungkin kita salah satunya. Saudaraku, marilah renungkan. 9 bulan kita di kandungan, 9 bulan kita jadi beban. Hidup mati adalah taruhan. Bisa ia melahirkan, kecil dibesarkan, besar dididik akan menjadi anak yang baik. Begitu besar malah menafik, begitu dapat duit, persis sebagai kacang rumah duit. Hati orang tua mana yang tak sakit, jiwa budak mana yang tak terluka. Namun dalam sakitnya, dalam kenyataannya, dia tetap mencintai dari ialah manusia yang surga berada di bawah telapak kakinya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat di atas, lihat bagaimana Allah bandingkan antara perintah menyembahnya dan berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua bukan perkara yang kecil. Bahkan baginda Rasul pernah mengatakan bahwa amalan yang paling utama ialah berbakti kepada kedua orang tua juga tak tanggung-tanggung. Firman Allah bicarakan tidak lupa kedua orang tua. Bahkan tak kalah istimewa bahwa salah satu
selalu dihadiri sedangkan menyenangkan. Tapi kamu lupa bahwa di rumah ada surga yang dalam baumu dan biasa kau bertemu dengan kamu. Ialah ibu yang surgamu berada di bawah telapak kakinya. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Bila kita perhatikan sungguh aneh peristiwa naudzubillah zaman. Tangan orang balakari ditiup, giliran tangan orang tua jangan dicium, pegang dulu jarang. Terkadang kita sibuk pulang pergi minta restu sana kesini supaya hidup sejahtera, senantiasa berdoa. Tapi kita lupa bahwa di rumah ada manusia yang mulia, sosok ayah bunda yang doanya seperti jabat dan juga tak terkecuali kita sendiri. Coba dengarkan kepada diri. Berapa kali pernah berkata, "Bu, doakan aku supaya berkah hidayah. Doakan anakmu supaya istiqomah." Baca secara tenang sebagai jalan. Siapa itu Kan'an yang dibilang Allah dengan banjir? Siapa itu Alqamah, sahabat Rasul yang sulit dari warung ketika hendak meninggal? Siapa itu Malikundam yang dari Padang, anak yang jatuh dari batu? Bukankah mereka satu anak yang dimakan pada kedua orang tua? Terjaminkah kebahagiaannya? Tergaulahkah dalam hidupnya? Tentu tidak, wahai saudaraku. Inilah yang dimaksud dari surga yang tak disebutkan. Terkhusus bagi kalian yang atau piatu yang melalui hidup tanpa kasih sayang ayah atau ibu, ketahuilah bahwa kalianlah harapannya penting doa di depan kita. Dan kita semua yang saat ini yang masih hidup bersama kedua orang tua harus kita ingat dan bahwa dia haji berkali-kali, umrah banyak sekali, namun bila satu kali pengores hati orang tua, ketahuilah bahwa surga akan menunggu. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang menjadi kesimpulannya ialah berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang dapat mulia dan dapat mengantarkan kita menuju surga. Bahkan amalan surga bisa berbuah neraka bila pengores hati orang tua. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.